Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Ali Imran ayat 166. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wama. Di sini ada hukum tajwid namanya mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam dua kata yang berbeda. Mad tabi'inya adalah alif yang didahului fathah terdapat pada kata ma. Sedangkan hamzahnya yang a terdapat pada kata kedua yaitu asabakum. Maka mimnya ini dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Wa ma di sini ada hukum tajwid namanya mad tabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah. Maka cara membunyikannya shad yang berbaris fathah kita panjangkan cukup 2 harokat saja ya, jadi jangan kelebihan. Wa ma asabakum. Kum berikutnya di sini ada hukum tajwid namanya idhar syafawi. Karena ada mim sukun yang di hadapannya bukan huruf mim, bukan huruf ba. Jadi cara bacanya adalah mimnya dibaca idhar atau jelas bunyi M-nya. Tidak perlu kita tahan. Wa ma asabakum yaw. Yaw berikutnya di sini ada harfulin atau huruf lin. Karena ada waw sukun yang didahului baris fathah. Maka cara membunyikannya cukup kita lembutkan saja atau kita lunakan. Yaw. Yaumal. Mal ini lamnya lam mutlak ya. Jadi ini hati-hati, ini bukan alif lam qamariyah ya. Secara lamnya memang lamnya sukun terus ada hamzah wasolnya ya. Tapi huruf ta-nya ini huruf syamsiyah ya, bukan huruf qamariyah. Jadi ini sebetulnya hukumnya bukan hukum alif lam, melainkan ini adalah hukum lamnya hukum lam mutlak ya. Lam mutlak itu selalu dibaca jelas lam pada kata kerja. Jadi ini sebetulnya al-taqolnya itu kata kerja ya, sehingga ini lamnya lam mutlak ya. Lam pada kata kerja atau fiil selalu dibaca jelas. Yaumal taqal. Kalau berhenti di qaf ini hukumnya adalah mad tabi'i. Karena ini sebetulnya alif maksurah atau alif bengkok. Alif yang didahului fathah maka hukumnya adalah mad tabi'i, bacanya panjang 2 harokat. Nah, tapi di sini dibaca panjang 2 harokatnya itu hanya ketika berhenti di sini saja. Sedangkan jika mewasolkan atau melanjutkan bacaan, mad tabi'i ini gugur. Qafnya jadi pendek, taqal. Namanya takhallus bil hadfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 huruf sukun yaitu alif dan huruf lam sukun ya. Maka terlepaslah huruf sukun yang alifnya yang pertama. Maka kalau wasol qafnya pendek. Yaumal taqal. Lalu alif lamnya namanya alif lam qamariyah. Karena alif lam ketemu dengan huruf qamariyah yaitu jim. Maka lam sukun ini dibaca jelas atau diidharkan. Oleh karena itu alif lam qamariyah biasa juga disebut dengan idhar qamari. Ya, beda dengan yang tadi, ini taknya bukan huruf qamariyah walaupun lamnya sukun ya. Ini taknya itu huruf syamsiyah. Ya. Dan hukumnya lamnya lam mutlak. Oke, kita lanjut ya.
Al-jam, jam ini hukumnya adalah idhar syafawi karena ada mim sukun yang menghadapi huruf ain. Maka mim sukun ini dibaca idhar atau jelas, bunyi M-nya jelas. Al-jam'a, a mad dhabi'i atau mad asli karena ada baris fathah tegak di atas huruf ain. Maka ainnya ini kita panjangkan sepanjang 2 harokat saja. Al-jam'ani fa bi'iznillah. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibaca secara tarqiq karena huruf sebelumnya nun berbaris kasrah. Maka bacanya ini tipis, pangkal lidah datar, bunyinya lah bukan loh. Fa bi'iznillah. Alif lamnya namanya alif lam syamsiyah karena alif lam ketemu dengan huruf syamsiyah yaitu lam. Maka alif lam ini tidak perlu kita baca, lewatin aja ya. Diidghamkan langsung dari nun ke lam. Fa bi'iznillah. La mad asli atau mad dhabi'i karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara membacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat. Fa bi'iznillahi waliya'lamal. Lalu berikutnya di sini ada alif lam qamariyah karena alif lamnya ketemu dengan huruf qamariyah yaitu huruf mim. Maka cara bacanya adalah lam ini dibaca dengan idhar atau jelas. Oleh karena itu alif lam qamariyah biasa disebut dengan idhar qamari. Waliya'lamal Nah ini yang dibacanya hamzahnya bukan wawunya ya. Hamzah itu salah satu sifatnya syiddah dari segi suara, kuat bunyinya. Makin kita tekan ke makhrajnya makin gak keluar bunyinya. Mu'minin. Nin mad arid li sukun karena ada mad tabi'i ketemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah ya sukun yang didahului kasrah, kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf nun. Maka cara bacanya dipanjangkan nunnya 2, 4 atau 6 harokat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi'idnillahi waliya'lamal mu'minin. Pertanyaan untuk hari ini. Coba sebutkan nama hukum dari yang saya tunjukkan ini. Lau ya, hukumnya apa, kemudian sebabnya bagaimana, dan bagaimana juga cara membacanya. Silakan ditulis jawabannya di kolom komentar video ini. Shadaqallahul azim. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.